welcome guys ke Symantec Tutorial. Di episode kali ini kita akan membuat engine start stop menggunakan remote control dan Arduino. Jadi sebelum itu gue jelasin dulu komponen-komponen apa aja yang kita perlukan. Nah, ini yang pertama, yang paling penting remote. Ini gue beli remote 4 channel, ada antenanya juga. Nah, teman-teman boleh beli remote yang 2 channel karena emang sebenarnya tujuannya untuk engine start dan engine stop doang ya, 2 fungsi. Nah, biasanya kalau beli remote itu dapat receivernya juga. Ini receivernya ada pin buat address. Ini teman-teman boleh custom addressnya supaya nggak tabrakan sama remote lain. Yang penting 2 ini addressnya harus sama. Kemudian kita perlukan ini Arduino Nano. Kenapa kita pilih Arduino Nano? Karena form faktornya kecil, bisa kita masukin ke project box dan kita umpetin di bawah dashboard mobil. Regulator ini 7805, karena si aki mobil itu 12 volt ya, sedangkan si Arduino butuhnya 5 volt, jadi harus kita turunkan voltage-nya. Lalu relay, ini yang kita perlukan untuk menyalakan ignition dan starter. Kita perlu 2, sama perintilan-perintilan untuk relaynya seperti dioda. Ini gue pakai 1N4007, terus transistor NPN ini gue pakai WC547, terserah teman-teman mau pakai apa aja boleh, yang penting NPN. Sama resistor 1K. Nah, ini perlu satu lagi ya buat relay yang satunya lagi. Nah, terus gue mau tambahin satu lagi sih sebenarnya, relay untuk aksesoris. Nah, jadi teman-teman bisa nyalakan AC dari jauh. Wih, keren gak tuh? Jadi ini perintilan-perintilan untuk relaynya. Kemudian kita perlukan ini terminal blok isi 3. Ini kenapa isi 3? Karena ya balik lagi relaynya ada 3 untuk aksesoris ignition sama start. Jadi gue pilih terminal blok yang isi 3. Ini kita perlu satu lagi untuk source si kunci kontaknya. 2-nya lagi itu untuk VCC sama ground, tapi VCC ini dari aki mobil jadi 12 volt ya, sama ground. Nah, yang terakhir kita perlu PCB bolong karena kita nggak akan pakai breadboard. Kita akan pasang ini di mobil. Kalau pakai breadboard bisa copot-copot dan itu bahaya, mesinnya bisa mati di tengah jalan. Jadi ini komponen yang kita perlukan. Mari kita menyolder. Ini untuk skematik engine start stopnya. Teman-teman boleh ikutin sama persis seperti ini. Cuman untuk transistornya gue pakai BC547. Itu emitornya di sebelah bawah. Nah, jadi kalau misalnya kita mau pakai transistor NPN yang model lain, bisa dicek dulu pin outnya. Takutnya emitor sama kolektornya itu nggak sama pin out di BC547. Jadi itu boleh dicek dulu. Selain itu kurang lebih mirip semua. Teman-teman boleh pause video ini untuk lihat skematiknya dulu. Ini tampak dari circuit yang sudah kita bangun. Di sini ada Arduino Nano-nya. Kemudian di sini ada 3 relay yang kita pakai untuk ignition dan starter. Nah, yang satunya lagi mungkin teman-teman juga bisa dipakai untuk aksesoris. Ini ada 3 terminal block untuk relay masing-masing. Nah, di sini ada 3 terminal block lagi untuk source dari kunci kontaknya. Kemudian 2 ini adalah ground dan voltage source-nya 12 volt. Nah, ini tampak belakangnya. Oh ya teman-teman, kalau bisa terminal block ini dikasih label supaya nanti pas wiringnya nggak bingung. Takutnya ada kesalahan di wiring kalau ini nggak ada label. Tapi kalau misalnya teman-teman hafal nggak apa-apa lah. Nah, ini modul receivernya. Di sini gua koneksi address pinnya
kalau bisa dilihat itu nomor 1 ke high dan nomor 3 ke high. Nah, address ini boleh di custom, beda-beda, terserah mau addressnya berapa. Tapi yang penting untuk transmitter itu addressnya harus sama persis. Jadi di sini bisa lihat pin 1 itu ke high, pin 3 juga ke high. Jadi bebas addressnya mau apa aja, yang penting receiver sama transmitter addressnya harus sama. Kalau ini sudah disolder, baru boleh dipasang baterainya dan kita masukkan ke dalam casing dari remote tersebut. Kita akan bahas tentang firmware-nya si remote control engine start stop ini. Tapi untuk firmware ini kita nggak akan perlu download library apapun, karena kita emang cuma main dengan input dan outputnya si Arduino. Nah, yang pertama kita bikin constant integer 4 untuk tombol masing-masing A, B, C, D. Di sini gue koneksi ke 10, 12, 9, dan 11. Ini kenapa nggak berurutan? Karena di receivernya remote itu pinnya itu nggak berurutan. Jadi langsung gue koneksi ke Arduino dan ternyata tombol A, B, C, D-nya itu tuh nggak berurutan ya. Jadi biasanya gue bikin format ini, kemudian bikin lagi constant integer untuk outputnya, yaitu aksesoris, ignition, dan start. Ini gue koneksi ke 8, 7, dan 6. Kemudian di sini ada start state. Ini gue bikin 0. Jadi tujuannya supaya kita nggak nge-start mesin 2 kali. Kadang kita suka nggak sengaja ya pencet tombolnya 2 kali. Nah, itu bakal ngerusak bendik dari starter kita. Jadi bisa tabrakan dan itu bakal ngerusak gear dari bendixnya. Jadi gue bikin safety mechanism di sini start state. Nanti teman-teman bisa lihat fungsinya seperti apa. Nah, kemudian ada integer untuk engine start, start all, engine stop. Ini start itu tuh cuma untuk start mesin. Start all itu termasuk aksesoris. Engine stop itu matikan semuanya. Ini dipakai untuk nanti menerima input dari tombol. Kemudian kita declare untuk pin mode masing-masing ya, input sama outputnya. Nah, di sini kita bikin loop. Di loop ini kita bikin engine start yang tadi di atas, state-nya 0, itu untuk membaca input tombol A. Jadi input tombol A akan masuk ke dalam variable ini, engine start. Sama seperti yang lain ya, engine stop dan start all. Untuk engine stop gue bikin di tombol D, untuk start all gue bikin di tombol B. Setelah itu baru masuk ke fungsinya. Di sini safety mechanism-nya yang tadi. Jadi jika engine start 1 berarti tombol A dipencet dan dia harus memastikan bahwa start state-nya tuh lagi 0. Berarti tombol A belum pernah dipencet. Berarti mesinnya lagi dalam kondisi mati. Nah, baru di saat itu kita bisa tulis di variable ini start state-nya sama dengan 1. Jadi si Arduino tahu kalau tombol A udah pernah dipencet nih ya. Jadi variable disimpan 1. Kemudian kita digital write ignition outputnya 1. Ini untuk menyalakan ignition. Nah, di sini gue kasih delay 2 detik karena di beberapa mobil fuel pumpnya lumayan lama dan lu butuh waktu lah untuk fuelnya datang dari tangki bensin ke distributornya ya, fuel distributionnya. Kemudian setelah 2 detik baru starternya boleh dinyalakan. Nah, ini beda-beda, terserah teman-teman mau ganti berapa detik nyalain starternya. Gua sih tulisnya sih 1 detik 2000 milidetik ya di sini. Setelah itu baru starternya dimatikan. Nah, setelah ini dipencet, tombol ini tidak bisa dipencet lagi karena kalau dia balik lagi ke loop atas, dia cek start state-nya 1, berarti tombol A tidak bisa dipencet lagi.
Nah, jadi itu safety mechanism supaya bandit kita nggak tabrakan ya sama mesinnya. Nah, di bawah sini ada start all, kurang lebih sama yang atas. Jadi ignitionnya nyalain dulu, tunggu fuel pump, starternya nyalain, kemudian starternya dimatiin. Nah, setelah 1 detik starternya dimatiin, baru aksesoris pinnya dinyalakan. Ini kenapa? Karena aksesoris sebaiknya dinyalain terakhir, karena si starter itu akan memerlukan banyak arus ya, banyak current. Jadi kita bikin ini terakhir aja. Sama seperti mobil biasa, itu kalau misalnya kita lagi starter, aksesorisnya pasti mati. Jadi sebaiknya jangan aksesoris dan starter dinyalakan berbarengan. Kemudian yang terakhir, engine stop. Ini basically cuma untuk stop engine-nya. Ini terserah mau pakai delay atau enggak, tapi sebaiknya sih gue kasih delay supaya nggak ada bug-bug aneh. Tapi kalau nggak mau pakai juga nggak apa-apa sih, jarang juga sih ada bug. Digital ride, aksesoris outputnya 0. Digital ride, ignition outputnya 0. Jadi udah, kita matikan semua pin-pin kita. Kemudian kita tulis start state balik ke 0. Nah, di saat ini ketika start state-nya 0, kita baru bisa pencet 2 tombol ini. Jadi ini ada tombol A, B, mau nyalain mesin atau mau nyalain aksesoris juga bisa. Kalau engine belum stop, 2 tombol ini tidak bisa dipencet. Jadi kalau tombol ini sudah dipencet, tidak bisa dipencet lagi. Gitu. Setelah sudah selesai, kita langsung ke tools, boardnya kita ke Arduino Nano ya. Untuk Arduino Nano gua itu yang old bootloader, jadi tergantung sih teman-teman mau pakai apa. Atmega 168 juga bisa, cuman memorinya agak kecil aja sih. Terus hit upload. Pemasangan, ingat selalu aki di terminal negatifnya harus dicopot dulu. Iya, jadi ini sudah terinstalasi, Arduino-nya sudah nyala. Ini kabel dari power supply, 12 volt power supply ini harus terkoneksi dengan aki. Jadi teman-teman boleh cari kabel yang emang konstan 12 volt, selalu nyala walaupun mobilnya udah mati. Kemudian aksesoris, kabel biru, ignition kabel coklat, starternya kabel kuning sudah terkoneksi di bawah. Nah, kabel merah ini dari source-nya sih kunci kontak. Jadi ini sudah terpasang, mari kita coba. Untuk mobil-mobil yang cukup modern, kita perlukan ini transponder. Jadi kalau gue bikin 3D printan dan gue tempel di kunci kontaknya. Di sini ada receiver transpondernya. Jadi dia selalu ngebaca. Transponder itu gunanya untuk mengamankan mobilnya. Jadi kalau misalnya ada maling yang pakai kunci yang berbeda, kalau transpondernya nggak sama, dia nggak akan bisa start mobilnya. Jadi teman-teman juga bisa beli kit yang udah jadi di online store, banyak itu buat orang-orang yang mau konversi mobilnya ke tombol engine start stop yang di dalam kabin. Nah, jadi boleh dicari di online store, banyak, cukup umum. Ini mobil gua Safari Storm, udah terinstalasi dengan mode remote control start. Kita bisa langsung coba dengan remote-nya. Ya, jadi ada delay sedikit untuk fuel pump-nya. Ini bisa kita langsung matikan dengan tombol D. Tombol D. Untuk menyalakan dengan aksesoris bisa pencet tombol B. Nah, jadi karena udah aman, kita nggak bisa pencet tombol A dan B lagi karena ada safety mechanism-nya. Jadi cuman bisa pencet tombol engine off, yaitu tombol D ya, gitu.